Go. Namo Buddhaya. Selamat sore Bapak Ibu. Di sore hari ini saya mencoba men-sharing tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dengan tema hak belajar 3 semester di luar prodi. Kampus Merdeka memiliki landasan hukum atau kekuatan hukum. Yang kita bahas adalah tentang hak belajar 3 semester di luar program studi, di mana landasan hukum atau kekuatan hukumnya adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, di mana dosen sebagai penggerak. Dosen memfasilitasi pembelajaran mahasiswanya secara independen, menggunakan bentuk-bentuk non-kuliah, seperti magang, KKN atau kuliah kerja nyata, menghadirkan praktisi, yakni dosen dari industri, bila perlu di RPL-kan, proyek melibatkan mahasiswa. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak, yaitu dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester, setara dengan 40 SKS. Ditambah lagi, dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester, atau setara dengan 20 SKS. Dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Hal ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Perubahan definisi SKS. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Definisi kegiatan yaitu belajar di kelas, praktek kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen. Dosen ditentukan oleh perguruan tinggi. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester di atas dapat dipilih dari A. Program yang ditentukan pemerintah, B. Program yang disetujui oleh rektor. Berikut adalah contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. Program studi di perguruan tinggi A, contohnya teknik industri, capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi, yaitu mampu merancang sistem atau komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realitis, misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan. Yang artinya, mahasiswa teknik industri ini pada perguruan tinggi A harus mampu menguasai CPL, capaian pembelajaran lulusan, untuk merancang sistem atau komponen, proses dan produk industri, misalnya ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Namun, mahasiswa tersebut memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi berbeda. Maka, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di perguruan tinggi B dan mata kuliah di perguruan tinggi C. Sebagai contoh, kompetensi tambahan yakni mampu merancang produk untuk kebutuhan pertanian. Maka mahasiswa ini
boleh mengambil mata kuliah prodi contohnya di perguruan tinggi B, yaitu mata kuliah energi dan mesin pertanian. Yang lain mampu membangun model untuk menganalisis sumber daya dan lingkungan. Maka mahasiswa tersebut dapat mengambil mata kuliah di perguruan tinggi C, yakni mata kuliah dengan prodi pemodelan ekonomi sumber daya dan lingkungan. Kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal. Dalam hal ini kita bahas tentang kegiatan magang atau praktek kerja. Yang mana penjelasannya kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan atau startup. Dengan catatan semuanya wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Yaitu kegiatan yang berada di luar perguruan tinggi asal ini, misalnya magang atau proyek di desa, dapat diambil sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Nah, ini perinciannya. Mahasiswa magang di industri selama 6 bulan. Di mana hard skill-nya yaitu merumuskan permasalahan keteknikan ada 3 SKS. Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan ada 3 SKS. Kemampuan sintesa dalam bentuk desain ada 4 SKS. Untuk hard skill sudah total 10 SKS. Soft skill, kemampuan berkomunikasi 2 SKS. Kemampuan bekerjasama 2 SKS, kerja keras 2 SKS, kepemimpinan 2 SKS, kreativitas 2 SKS. Total dari soft skill ada 10 SKS. Total dari hard skill dan soft skill menjadi 20 SKS. Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman, kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI, yaitu surat keterangan pendamping ijazah. Berikut adalah simulasi proses Merdeka Belajar. Mahasiswa mendaftar magang atau memilih mata kuliah pada sistem KRS yang bisa diambil di luar perguruan tinggi atau magang atau luar program studi. Kemudian, mahasiswa mengikuti seleksi administratif dan akademik sesuai dengan mekanisme perusahaan atau perguruan tinggi lain. Selanjutnya, mahasiswa lulus seleksi yang dilakukan oleh industri atau perguruan tinggi lain. Maka mahasiswa magang atau kuliah di perguruan tinggi lain atau program studi lain. Selanjutnya, proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan pembimbing industri atau dosen dari perguruan tinggi penerima atau prodi penerima. Berikut, mahasiswa mendapatkan nilai dari perguruan tinggi atau prodi lain atau industri dan dapat sertifikat magang. Maka, konversilah nilai dan pengakuan SKS. Semuanya itu nilai diinput dalam KHS. Dan terakhir adalah dituangkan ke PT, perguruan tinggi asal yang melaporkan ke PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Demikian simulasi proses Merdeka Belajar pada saat mahasiswa akan mendaftarkan magang atau mengikuti magang di perguruan tingginya. Demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu. Kata penutup, ilmu adalah untuk amal, kebijakan adalah untuk kebajikan. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.